Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang masjid peninggalan atau warisan leluhur di Dusun Ngletar, Kelurahan Tlogorjo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Sejak masuknya musyafir zaman menjelang akhir abad 16 Masehi, disusul sahabat-sahabat barunya yang datang dari beberapa penjuru, antara lain Johor, Guangnan, Indrapura, Ibu Kota Cempa, Rangusanga, dan lain-lain. Pada kala itu, mula-mula mereka hanya mendirikan tenda, kemudian secara bersama-sama mereka hanya membuat rumah yang berbentuk panggung, sekedar untuk berteduh, yang akhirnya dijadikan untuk kegiatan belajar, juga untuk mengajar mengaji. Setelah sekian lama mereka tinggal dan menetap, akhirnya mereka mendirikan masjid yang dipimpin beliau, Mbah Said Usman atau Mbah Saman Dalem, guna untuk sarana tempat ibadah. Walaupun kala itu masih dibuat berbentuk panggung, karena kala itu Dusun Ngletar masih hutan belantara. Pada kala itu, mereka mandi dan mencuci menggunakan air kubangan yang dialirkan dari belakang rumah tempat mereka tinggal. Sedang air yang dikonsumsi untuk minum diambil dari air sumur. Baru sekitar tahun 1608 Masehi, pemerintah Mataram Islam di bawah pimpinan beliau, Sultan Agung Hanyakrawati, membuat saluran irigasi yang sangat bagus. Kemudian, untuk kegiatan mandi dan mencuci, para santri beralih menggunakan saluran irigasi tersebut, yang oleh para santri saluran irigasi tersebut diberi nama Sang Aji, dan terakhir diberi nama Kali Aji, karena saluran tersebut dibuat oleh sang raja. Dalam jangka waktu yang sangat lama, proses perkembangan penduduk yang ada, apalagi rumah hunian, karena warga pada saat itu masih keluar masuk yang tujuannya untuk belajar mengaji saja, sehingga orang-orangnya masih berganti-ganti. Setelah hutan alas mentawai dibuka, populasi penduduk pun semakin cepat karena ada lahan untuk bertani, sehingga para pendatang berangsur-angsur bertambah untuk bertani dan mendirikan tempat tinggal, dan santri yang tidak kembali ke asal negerinya menikah dengan keturunan Mbah Saman Dalem. Sehingga pemukiman pun semakin bertambah. Masjid pertama kali didirikan oleh Mbah Saman Dalem, dibantu oleh para santrinya yang pada kala itu keadaan masih darurat, sehingga masjid dibuat dan dibentuk menyesuaikan tempat dan lingkungannya, yaitu harus dibuat berbentuk panggung. Bahan-bahannya pun hanya menggunakan apa yang di sekitarnya, sehingga seringkali harus diadakan penyempurnaan, seperti kayu yang mudah rapuh, atap yang mudah bocor, busuk, bila sering terkena air hujan dan terkena angin kencang, karena atap terbuat dari rumput serai gunung atau ilalang. Pada saat itu, ukuran masjid yang dibuat masih sangat kecil, yaitu hanya berukuran 6 kali 7 meter persegi yang hanya dapat menampung kira-kira 40 orang jamaah saja. Pemugaran masjid pertama dilaksanakan oleh beliau, Mbah Sayyid Husain bin Hashim, menantu Mbah Saman Dalem, pada tahun 1715 Masehi, dibantu oleh beliau Pangeran Pugar atau Pakubuwana I. Kemudian pada tahun 1786 Masehi, rehab total atas prakarsa Mbah Khalifah Hamid, dibantu oleh para santrinya. Masih berlanjut pada tahun 1829 Masehi, rehab total atas usaha Mbah Abdul Latif bin Anwar Khalid, dan
dibantu oleh para santri-santrinya. Dan masih dalam rehab total pada tahun 1984 Masehi. Atas kerjasama Mbah Kiai Haji Syarifah Abdul Ghani dan Mbah Kiai Wongso Dwi Kromo atau Mbah Sowi Kromo. Pada tahun 1919 Masehi, dilakukan perluasan kubah masjid, menyediakan ruang jamaah putri, pemindahan kubangan air wudhu. Atas kerjasama Mbah Kiai Muhammad Anwar dan Mbah Kiai Abdul Fakih dibantu oleh masyarakat. Masih berlanjut pada tahun 1970 Masehi, rehab total atas kerjasama Bapak Kiai Muhammad Asrof, Bapak Kiai Muhyar, Bapak Kiai Bachrodin, Bapak Kiai Sukemi, dan dibantu oleh masyarakat. Dan pada tahun 1997 Masehi, rehab total diprakarsai dan dibiayai beliau, BPK, HM, Sahat, dan dibantu masyarakat. Pada tahun 1677 Masehi, beliau Mbah Sayyid Usman atau Mbah Saman Dalem meninggal dunia dalam usianya yang ke-106 tahun dan pada tahun 1679 Masehi. Menyusul beliau Mbah Masrifah, istri Mbah Saman Dalem, meninggal dunia dalam usianya yang ke-99 tahun. Menantu dan anak putrinya Mbah Saman Dalem yang kedua telah meninggal terlebih dahulu. Dalam usianya yang masih sangat muda, Mbah Sayyid Muslim meninggal pada tahun 1635 Masehi dalam usianya yang ke-32 tahun, sedang istrinya, Putri Radilah, meninggal pada tahun 1636 dalam usia 26 tahun. Keduanya dimakamkan di barat daya masjid, sedang Mbah Saman Dalem beserta istrinya dimakamkan di Bukit Mindi yang sekarang terdapat pohon bulu besar yang terletak di sebelah utara Sekolah MI Ma'arif Nyeter. Pengelolaan masjid pun diwariskan secara turun-temurun kepada Mbah Hasan bin Hasim, Mbah Khalid Hamid, Mbah Umri Hasmanan, Mbah Anwar Khalid, Mbah Abdul Latif, Mbah Syarifah Abdul Ghani, Mbah Anwar, Mbah Asrof, Bapak Arif Damawi Anwar, yang cara kerjanya dibantu oleh para takmirnya. Pada waktu pertempuran 5 hari di Semarang, Dusun Leter menjadi target serangan tentara Belanda, yang sasaran utamanya yaitu masjid dan rumah-rumah penduduk serta markas TNI di bawah komando Batalion Notokuworo. Dusun Leter dihujani banyak peluru dan dibombardir. Akan tetapi peluru-peluru tersebut luput, tak sama sekali mengenai sasaran. Begitu pula bom-bom yang dijatuhkan satupun tiada yang meledak, hanya berasap saja alias menjen. Hehehe. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1949. Setelah selamat dari serangan tersebut, sampai saat ini, masjid dan rumah-rumah warga masih berdiri tegak dan masjid pun masih berdiri dengan kokoh serta masih dipergunakan untuk sarana beribadah warga. Dusun Leter banyak sekali kesenian warisan leluhur seperti sholawat hadro iringan terbang, jam saren, atau janen, lagu-lagu dakwah iringan kentrung dan kendang, roudat atau kuntulan, tari gambyong paranum diiringi gamelan Jawa. Di samping itu, leluhur kami juga mewarisi adat budaya berupa upacara sedekah bumi zaman dulu dilaksanakan, genduri di pinggir kali dan dihadiri semua warga. Upacara nyadran, upacara mengirim pepunden atau leluhur beserta orang yang ditakzimi, grebek maulud dengan pawai mengiringi hasil bumi.
pada acara Grebek Maulud. Bila dilaksanakan pada malam hari, pawai tersebut disertai dengan obor, diiringi sholawat hadro, dan genduri tumpeng di pendopo masjid yang sampai saat ini masih dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Dusun Deter. Sekian dari video kami. Itulah sepenggal kisah berdirinya masjid warisan leluhur di Dusun Deter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.